Ya, oke teman-teman, ini adalah video lanjutan dari video lanjutan yang ke-9 pertemuan kemarin. Ini masih dalam kisaran manajemen pemeliharaan ayam broiler ya. Kali ini kita mau bahas mengenai pemeliharaan, penanggulangan penyakit, dan penanganan pasca panen. Nah, manajemen pemeliharaan pada minggu pertama, pada umur 1 sampai 2 hari, tempat pakan masih dalam bentuk bagi ya, atau talam. Pada hari ketiga mulai diberikan dengan feed tube atau tempat pakan yang sudah mulai digantung ya, supaya ayamnya tersebut sudah mulai melakukan penyesuaian dengan tempat pakan yang baru. Walaupun tempat pakan yang dalam bentuk baki atau talam itu masih ada, tapi mulai dikosongkan, pakan mulai diletakkan pada tempat pakan yang dalam bentuk tube ya. Kemudian pemberian pakan sesering mungkin. Jadi kalau bisa pakan itu jangan kosong, selalu ada. Tempat minum harus bersih, dicuci 2 sampai 3 kali per hari. Itu kalau seandainya dia tempat minumnya bukan otomatis ya. Biasanya anak ayam kan belum belum menggunakan otomatis. Jadi kita harus rajin melakukan pencuciannya 2 kali sehari gitu. Kemudian brooder diperluas setelah 3 hari, ditambah dia, diperluas secara perlahan, sedikit demi sedikit. Nah, perhatikan kebutuhan temperatur dan juga kepadatan kandang. Jadi nanti ada standarisasinya itu ya, untuk umur 3 hari sampai 5 hari itu luasan kandang yang dibutuhkan berapa, maka brooder juga harus diluaskan secara bertahap. Ayam yang lemah atau cacat atau yang mengalami abnormalitas kita kurangin, afkir dan dipisahkan. Kita ambil, itu namanya dikaling ya, diambil kemudian dipisahkan, jangan jadi satukan, nanti dia akan mengalami kalah terus. Nah, kemudian adalah manajemen pemeliharaan pada minggu pertama ya. Untuk konsumsi ransum hari pertama itu rata-rata 10 gram, hari kedua 13 gram, hari ketiga 17 gram. Hari keempat 21, hari kelima 27 gram, hari keenam 33 gram, hari ketujuh 39 gram. Nah, ini ada bobot badan akhir untuk minggu pertama dalam gram ya. Ada strainnya Isa Vadetta, kemudian ada Hebro, ada Ross, ada Cobb, ada New Lohman dan Hubbard. Itu berat badannya beda-beda ya, tergantung daripada galurnya ayam itu sendiri. Biasanya kalau Pokpan itu menggunakan Hubbard ya. Kalau Mabar Hebro atau apa. Ternyata Lohman lebih tinggi ya. Cobb juga lebih tinggi 190 gram pada minggu pertama. Kemudian manajemen pemeliharaan pada minggu kedua. Tambah tempat pakan dan minum gitu. Nanti kalau tempat pakan dan minum itu aja tentunya kurang ya kan. Melakukan pelebaran kandang dilakukan 1 kali 2 hari ya. 2 hari sekali maksudnya. Karena pada akhir minggu kedua sudah penuh. Kemudian pemberian pakan 7 sampai 5 kali sehari kalau pakai masih manual, tapi kalau dia nanti sudah dalam bentuk kandang close house yang tempat makannya sudah sampai ya untuk feedernya, maka itu tidak perlu lagi menggunakan atau melakukan pengisian 7 sampai 5 kali sehari. Suhu turun menjadi 32 derajat Celcius, tirai mulai dibuka sedikit. Nah, ini kalau kandang open ya. Kalau kandang close house maka tidak perlu, kita hanya mengatur suhu dan kelembapannya menggunakan cooling pad ya, yang ada tempat masukannya itu yang seperti radiator yang saya ceritakan. Di situ ada air yang mengalir sehingga kelembapan tuh bisa diatur dari sirkulasi udara yang masuk melaluinya itu. Kemudian kita hidupkanlah yang namanya kipas atau fan-nya atau exhaust fan-nya ya. Berapa yang kita butuhkan untuk menghidupkan, karena besar exhaust fan-nya itu masing-masing berbeda-beda ya.
Kalau kita butuh hanya 2, mungkin hanya 2 butuh kita hidupkan. Kalau hanya satu, satu. Kalau total kipas di situ ada 6 atau 8, sesuaikan dengan kebutuhannya untuk bisa mencapai suhu yang membuat ternak ayam itu menjadi nyaman intinya. Kalau kandang open house ya dibuka ya tirainya sedikit demi sedikit. Kemudian air minum masih diberikan anti stres atau Vitacik, Vita Stress. Penimbangan pada akhir minggu kedua dilakukan seleksi berat badannya. Dipisahkan untuk panen awal dengan berat badan yang lebih ringan ya. Dilakukan pada perlakuan khusus kalau perlu. Tapi kalau keseragamannya bagus ya biarkan. Tapi kalau seandainya terjadi abnormalitas pada beberapa ekor ayam itu harus kita kaling, harus kita pisahkan supaya dia tidak terjadi diskriminasi terus pada anak ayam yang kecil itu. Nah, kemudian ini adalah manajemen pemeliharaan pada minggu kedua ya. Hari ke-7. Ini masih sama sih seperti slide yang sebelumnya. Untuk berat badannya ini beda nih. Ini hari pertama pada minggu kedua, hari kedua pada minggu kedua, hari ketiga dan sampai hari ke-7. Jadi konsumsi pakannya mulai dari 43 gram pada hari pertama di minggu kedua ya. Kemudian hari kedua di minggu kedua 47 gram sampai dia umur 14 hari, berarti 7 hari pada minggu kedua sebesar konsumsinya 67 gram. Nah, untuk bobot badan akhirnya pada minggu kedua itu bisa dilihat teman-teman yang masih tadi Kop itu menang ya di awal, tapi akhirnya dia ketinggalan dengan New Lohman dan Hubbard. Hubbard bisa 410. Jadi dia menang start ya untuk Kop tadi di awal, tapi ternyata dia di akhirnya dari hasil riset ini juga ternyata Hubbard menang dan New Lohman juga menang. Walaupun di minggu pertama ini kita lihat tadi Kop itu menempati posisi yang pertama karena berat badannya mencapai 190 gram. Sementara Hubbard hanya 150 gram. Tapi di minggu kedua si Hubbard sudah bisa mengalahkan si Kop ya. Untuk New Lohman masih stabil ya, walaupun tidak begitu tinggi pada minggu pertama, masih kalah dengan Kops. Tapi di minggu kedua New Lohman lebih tinggi ya. Strain New Lohman di 433 gram. Bahkan Ross juga kencang ya. Isa yang masih ketinggalan. Jadi itulah fase pertumbuhan tadi, hiperplasia tadi yang saya terangkan pada minggu sebelumnya ya, video sebelumnya. Jadi kadang awalnya dia kencang tapi akhirnya nanti dia kalah juga dengan strain yang lain. Ini contohnya tadi sudah saya sampaikan pada minggu pertama dia unggul. Ternyata di minggu kedua bobot badannya kalah dibandingkan dengan New Lohman dan Hubbard serta Ross itu. Nah, jadi itu masing-masing ya, setiap strain dari galur tersebut mempunyai keunggulan-keunggulan dari percepatan pertumbuhan di minggu keberapa. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan intinya lah. Nah, kemudian next ya, pada minggu ketiga pemanas dikeluarkan, sudah tidak butuh lagi yang namanya brooder tadi ya, induk buatan. Kemudian tempat pakan sudah digantung semua, atur ketinggiannya setinggi sayap bawah. Kalau dia pakai kandang open house, tapi kandang close house itu kan tinggal bisa menyesuaikan dengan kerekannya, apa itu istilahnya, kerekannya bisa dikerek naik dan turun. Jadi nanti tempat pakan untuk ditinggikan dan direndahkan itu ada automatically untuk kawat yang bisa menaik turunkan dari tempat pakan tersebut secara merata ya, secara keseluruhan. Nah, kemudian pemberian pakan 4 kali sehari kalau manual, tapi kalau dia sudah close house ya itu akan menyesuaikan, bahwasanya tempat pakan kosong akan terisi secara otomatis gitu. Kemudian tirai diatur pembukaannya, penutupnya disesuaikan dengan suhu kalau pada open house. Lakukan vaksinasi ND. Air minum diberi anti stres. Posisi tempat air minum setinggi punggung ayam. Lakukan penimbangan pada akhir minggu kedua tersebut atau ketiga. Jadi setiap minggu
kita perlu melakukan sampling untuk melakukan penimbangan ya. Hingga kita tahu bobot rata-ratanya berapa. Jadi ini juga kita lakukan, jangan ada pilih kasih. Kita harus ambil beberapa yang besar, beberapa yang sedang, dan beberapa yang paling kecil. Kemudian kita jumlahkan dibagi dengan jumlah ayam yang kita timbang. Itulah sebagai sampel untuk mengetahui bobot rataan dari ayam tersebut. Nah, ini adalah manajemen pemeliharaan di minggu ketiga dan bobot badan ayamnya serta konsumsi ransumnya ya. Minggu ketiga, hari pertama 70 gram, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari ketujuh. Berarti hari ketujuh ini adalah umur ayam 21 hari. 21 hari konsumsi pakannya rata-rata sudah 88 gram per ekor per hari. Nah, kita lihat untuk bobot badan akhir pada minggu ketiga ada Isa, kemudian Hybro, Ross, Cobb, New Lohman, dan juga Hubbard. Ternyata New Lohman juga unggul ya di 800 graman pada minggu ketiga. Tapi sekarang itu lebih cepat, ini adalah data yang lama ya. Sekarang minggu ketiga itu umur 21 hari ayam sudah mencapai 1.200 gram. Umur 21 hari. Kita bilanglah rata-ratanya 1.100 gram. Cepat 300 gram dibandingkan dengan data yang lama ini. Dan ini umum ya, terjadi pada semua strain. Karena kalau nggak pasti ketinggalan dan strain itu nggak akan dipakai lagi. Kemudian manajemen pemeliharaan di minggu keempat. Selanjutnya adalah pemberian pakan tetap ya 3 kali sehari. Yang jelas tempat pakan tidak boleh kosong. Kalau kandang open house, tirai diatur pembukaannya. Penutupannya disesuaikan dengan suhu. Nah, air minum diberikan anti stres. Lakukan penimbangan dan seleksi akhir pada akhir minggu keempat tersebut. Nah, ini biasanya minggu keempat sudah dipanen. Apalagi yang ayam kecil tadi ya umur 3 minggu sudah dijadikan sebagai ayam penyet. Nah, minggu keempat ini jelas sudah dipanen sekarang ini. Umur 28 hari bobot badan rata-rata sudah di angka 1.600 gram dengan FCR 1,5. Nah, ini adalah data lama ya. Pada minggu keempat dulu masih seperti ini. Konsumsi pakan dan juga bobot badan akhir dari masing-masing strain. Nah, kemudian untuk manajemen minggu kelima, bila perlu lah, belum dijual, tapi sekarang rasanya sudah perlu. Sudah tidak perlu lagi karena kebanyakan sudah dijual. Kalau enggak pasti sudah jadi ayam King Kong ini ya. Enggak perlu pemberian pakan, tetap prinsipnya sama, penyesuaian suhu sesuai dengan kondisi daripada ayam tersebut. Kalau pada close house sesuaikan berapa kipas yang mau diinginkan untuk mencapai suhu yang nyaman bagi ternak. Biasanya minggu keempat, minggu kelima ini atau minggu kelima, minggu keenam dia menghendaki suhu antara 21 sampai 22 derajat Celcius dengan kelembapan 60-an persen. Jadi kita tinggal lihat berapa kipas yang kita butuhkan untuk hidup. Biasanya udah minggu-minggu terakhir gini semua kipas yang ada di kandang itu sudah hidup semua. Kalau 6, 6, kalau 8, 8. Maka hidup semua untuk bisa tercapainya suhu di 21 atau 22. Nah, kadang pun nggak tercapai itu suhu segitu walaupun sudah hidup semua kipasnya. Ketika panas terik susah untuk mencapai suhu 21, 22 di dalam kandang. Kali kandangnya berlantai tingkat ya. Pada bagian atas yang paling dekat dengan atap, biasanya atap kandang close house itu kan seng, jarang pakai yang rumbia. Nah, itu pasti walaupun menggunakan anti panas, maka kandang bagian atas itu akan lebih panas dibandingkan dengan kandang bagian bawah. Karena lebih dekat dengan seng yang dimana seng itu menyerap panasnya. Nah, ini juga belum terlalu update ya, di minggu kelima bobotnya masih 1,8. Nah, sekarang sudah bisa di akhir minggu kelima bisa mencapai hampir 2 kilo ya, 2 kiloan.
Konsumsi pakan dahsyat ya. Per hari per ekor di 136. Bisa kita bayangkan kalau kita punya 100.000 ekor ayam broiler. Ini adalah standar performan minggu untuk Caron Pokpan ini, Habet 707. Broiler modern. Betina jantan. Ini sebagai bahan informasi, tapi sekarang teman-teman bisa cari informasi tersebut yang terbaru dari internet ya. Yang jelas semakin bertambahnya tahun, orang terus akan melakukan perbaikan mutu genetik atau rekayasa genetik dan juga perbaikan mutu kualitas daripada pakan sehingga menghasilkan monster broiler yang lebih cepat pertumbuhan dan juga perkembangbiakannya. Dalam waktu yang lebih singkat, bobot badan tinggi cepat dicapai dan konversi pakan yang rendah yang lebih efisien akan diperoleh. Oke teman-teman, mungkin inilah sebagai penutup untuk masih ada lagi ya, sebanyak. Ini standar performance CP broiler. Saya agak cepat aja karena slide-nya banyak kali nih. Nah, ini pencegahan penyakit. Nah, ini sebetulnya bukan bidang kita yang hebat, tapi biasanya ini adalah bidang dokter hewan. Hama dan penyakit, ada yang sering muncul adalah berak darah atau koksidiosis. Nah, gejala tinjanya berdarah, mencret, nafsu makan kurang, sayap terkulai, bulunya kusam, menggigil, kedinginan. Pengendalian, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga liter tetap kering, hindari liter yang lembab, makanya perlu controlling dari anak kandang dan supervisor ke kandang untuk melihat kelembapan dari kandang. Ketika mereka kontrol sambil melakukan pencekeran pada liter tersebut ya, supaya terjadi pembalikan liter yang lembab berada di bawah, kemudian yang kering akan naik ke permukaan atas. Kemudian pengobatan dengan tetraklorin kapsul diberikan melalui mulut noraks. Nah, ini biasanya dilakukan pengobatan melalui air minum, maka ternak biasanya dipuasakan terlebih dahulu. Selanjutnya baru diberikan air minum yang sudah ada antibiotik tersebut. Nah, biasanya kan sekarang otomatis untuk air minum itu. Di berapa jam kemudian akan habis, maka sudah selesai treatment pengobatan, baru dilakukan pemberian air minum biasa yang sebelumnya sudah melakukan pembilasan terlebih dahulu ya. Kemudian ada tetelo atau ND, gejala ayam sulit bernapas, batuk-batuk, bersin, timbul bunyi ngorok, lesu, mata ngantuk, sayap terkulai, kadang berdarah, tinja encer, kehijauan. Nah, ND ini disebut juga dengan berak hijau ya. Tadi berak darah, ini berak hijau. Koksidiosis itu berak darah. Ini lebih cenderung ke encer dan kehijauan, berak hijau. Spesifik adanya gejala totikolis, yaitu kepala memutar-mutar, tidak menentu dan lumpuh. Pengendalian menjaga kebersihan lingkungan dan peralatan yang tercemar virus. Binatang vektor penyakit, tetelo, ayam yang mati segera dibuang, dibakar. Pisahkan ayam yang sakit, mencegah tamu masuk ke areal peternakan. Ini sangat perlu biosecurity dan keamanan ini. Jadi selain kita mengamankan ayamnya, kita mengamankan juga lalu lalang kendaraan ataupun orang yang masuk ke kandang. Makanya itu perlunya desinfektan ketika ada orang yang masuk ke kandang kita. Kalau kita berikan izin, maka harus kita lakukan penyemprotan desinfektan. Itu juga dengan kendaraan yang membongkar muatan atau membawa sarana produksi untuk ternak, kita harus lakukan desinfektan dengan kendaraan tersebut. Makanya saya bilang ayam broiler sangat rentan sekali terhadap penyakit. Makanya harus benar-benar biosecurity-nya dan program sanitasinya harus benar-benar diperhatikan. Kemudian ada tungau, gejala yang gelisah. Oh ya, untuk ND ini biasanya divaksin ya. Newcastle disease ini divaksin pada umur tertentu. Nah, kemudian ada tungau ya.
Gejalanya ayam gelisah, sering batuk-batuk, dan juga mengibas-ngibaskan bulu karena gatal, nafsu makan turun, pucat dan kurus. Pengendalian sanitasi lingkungan dan kandang ayam yang baik. Pisahkan ayam yang sakit dengan yang sehat dengan menggunakan karbonat sefin dengan konsentrasi 0,15% yang diencerkan dengan air, kemudian semprotkan dengan menggunakan karbonat sefin dengan konsentrasi 0,15 yang diencerkan. Jadi ini adalah fungigasi yang jelas ya. Semprot pada bagian liter dan juga ayam-ayamnya sekalian disemprot. Kemudian vaksinasi. Ayam sehat harus kondisinya benar-benar sehat baru bisa divaksin. Ikuti petunjuk yang disarankan oleh produser pada level vaksin. Catat tanggal vaksinasi, jenis vaksin, dan produsennya. Hindari dari sinar matahari langsung. Simpan vaksin pada suhu 4-8 derajat di dalam kulkas ya. Itu yang tidak beku ya untuk nyimpan sayur. Air harus bebas dari klorin selama 48 jam sebelum vaksin dan juga 24 jam setelah vaksin. Karena kalau nanti masih mengandung klorin KMNO4 itu, maka vaksinnya akan mati gitu. Karena sering digunakan vaksinnya adalah live virus yang dilemahkan ya, virus hidup yang dilemahkan. Jadi kalau ada kena klorin, vaksinnya mati percuma, tidak berguna bagi ayam. Kemudian gunakan 2,5 gram susu skim ya per liter untuk menetralisir air dari zat-zat yang membahayakan. Waktu vaksin pada pagi hari lebih bagus, kalau nggak bisa ya sore hari ya. Jadi puasakan ayam 2 atau 3 jam sebelum vaksin. Kalau vaksin jam 5, maka jam 2 itu sudah dipuasakan. Nanti jam 5 ayam baru diberi minum. Vaksin harus habis dalam kurun waktu 2 jam. Vaksin dengan air memenuhi kebutuhan air minum selama 2 jam tersebut. Ini program vaksinasinya ya. Tadi ada vaksin ND itu umur 4 hari. Biasanya bisa melalui tetes mata untuk ND. Kemudian umur 14 hari divaksin IBD. Kemudian umur 18 hari IBD dengan air minum ya, tambahkan dengan susu skim. Kemudian umur 18 hari ND Lasota. Nah, udah gitu aja, habis itu nggak ada vaksin lagi. Selesai karena umurnya pendek ya. Hanya 28 hari atau 35 hari sudah dipanen. Bahkan ada yang panen umur 21 hari. Jadi hanya 3 program vaksinasinya, umur 4 hari, tes mata, kemudian 14 hari air minum IBD, dan 18 hari ND Lasota. Hasil panen, hasil utama untuk usaha ternak ayam pedaging berupa daging ayam. Hasil tambahan adalah berupa tinja atau kotoran kandang dan bulu ayam. Kita tahu semua kita ya, pasca panen ayam yang hendak dipotong sebaiknya dimasukkan dalam cangkup pemotongan ayam. Pemotongan dilakukan pada leher hingga saluran pernapasan. Kemudian lakukan setelah leher ayam dipotong, ditunggu 1-20 menit agar seluruh darah keluar semua. Tapi sekarang nggak peduli ya, di pajak itu potong campak. Bahkan dia matinya bukan mati karena kehabisan darah, kadang mati karena ditimpah-timpah sama kawannya yang di atasnya. Jadi ini sebetulnya proses pemotongan yang kurang baik. Harusnya diamankan oleh Balai POM ya, supaya terstabilisasi dengan baik. Bulu cepat dicabut, lakukan pencelupan pada air hangat. Nah, saya pikir ini udah tahu semua kita prosedur ini. Ini hanya sekedar informasi ya. Udah tahu juga kita sekarang udah RPA itu di mana-mana, rumah potong ayam bahkan di pinggir jalan banyak. Analisa usaha ini nanti teman-teman bisa lihat di slide ya. Tapi ini juga nggak update menurut saya karena sekarang sudah bertambahnya zaman. Tapi yang jelas usaha ini masih bisa profit, masih menguntungkan, tergantung daripada strategi kita bagaimana. Apakah harus bermitra, apakah harus yang namanya mandiri. Nah, kalau sekarang ini kondisinya supaya aman, biasanya peternak itu umumnya bermitra dengan perusahaan inti.
hanya menyiapkan kandang dan perlengkapan kandang, kemudian ikuti kontrak dari perusahaan dan patuhi. Nah, biasanya ya itu akan mendapatkan profit tetap. Walaupun kita bilang profitnya hanya 2.000 atau 3.000 per ekor, tapi kalau satu kandang close house dengan isi misalnya 25.000 ekor tadi, kalikan dengan 3.000 atau 2.000 aja per ekor kita bersih, maka tentunya kita bisa dapatkan keuntungan satu periode pemeliharaan, umur panen sampai 35 hari, maka sama cuci kandangnya kita bilang 45 hari, kita masih bisa profit sekitar 50 sampai 75 juta dalam fase 45 hari sampai selesai proses cuci kandang. Nah, itu kalau pola kemitraan yang lebih safety tentunya. Tapi tentunya kita dibatasi dengan keuntungan, tapi disafetykan dari sisi kerugian ketika harga pasar itu anjlok, karena pasar itu yang menentukan adalah customer ya, atau konsumen akan kebutuhan ayam tersebut. Nah, saya pikir itu untuk pertemuan video ke-13 ini teman-teman. Dan nanti bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.